Selamat datang kembali. Hari ini kita telusuri sebuah pertanyaan menarik nih dari materi Anda. Oke. Kenapa ya sineas lokal kita itu seringkali kok kayaknya sulit gitu meramu cerita superhero yang benar-benar menggigit? Nah ya, Dokumen Anda ini, sineas film superhero.pdf, punya beberapa pandangan menarik. Misi kita sekarang bongkar faktor-faktor kuncinya. betul. Dan dokumen ini nunjukin kalau tantangannya itu berlapis ya. Nggak cuma satu hal. Berlapis ya? Ya, menyentuh aspek-aspek fundamental lah dalam bikin film genre ini. Bukan cuma masalah di permukaan aja. Oke. Coba kita bedah lapisannya. Dokumen Anda ini kan nyebutin 3 tantangan umum ya. Narasi, Betul, produksi, sama budaya. betul. Kalau narasi nih, katanya sulit bangun logika super yang konsisten. Maksudnya, asal kekuatannya dari mana, teknologinya gimana. Iya, sama nilai hero-nya juga biar lebih dalam gitu. Biar nggak klise ya. Nggak sekedar balas dendam atau berantem fisik doang, Mm-mm. tapi ada dilema moralnya, pengorbanannya. Terus yang kedua, produksi. Nah, ini mungkin yang sering kedengeran ya. Iya, ini klasik nih. Anggaran terbatas buat VFX, kostum, set yang wah gitu kan. Teknologi juga ya, mungkin SDM juga. Dibandingin sama standar Hollywood misalnya. Betul, ada kesenjangan di situ. Terus yang ketiga, budaya. Ini juga nggak gampang. Harus bangun mitologi baru dari nol gitu ya. Iya, sementara penonton kita udah terbiasa sama film-film Hollywood. Ekspektasinya tinggi, Dan pasarnya juga mungkin lebih kuat buat horor atau drama kali ya di sini. bisa jadi. Jadi persaingannya juga berat di situ. Nah, ini nih, bagian yang menurut saya paling menarik dari catatan Anda. Ada satu faktor krusial yang katanya sering kelewat, Apa tuh? yaitu latar belakang keilmuan dan wawasan ilmiah sineas itu sendiri. Wah, ini sudut pandang baru buat saya. Kenapa ini dianggap fundamental banget? Justru ini penting banget, ini fondasinya. Jadi wawasan ilmiah ini yang nggak harus akurat 100% kayak textbook ya. Oke. Tapi penting buat bangun semacam aturan main di dalam cerita itu. Biar konsisten gitu loh, dibalik kekuatan super atau teknologinya. Oke. Jadi biar nggak asal pokoknya bisa gitu ya. Nah, itu dia. Kalau nggak ada dasar ini, elemen supernya tuh kerasa tempelan aja. Kayak nggak nyatu sama dunianya. Dan ini juga kunci buat gali ide orisinil. Siapa tahu bisa dari konsep sains beneran kan? Fisika kuantum, genetika, AI. Biar ceritanya lebih seger. Jadi wawasan ilmiah ini sebenarnya bantu jawab tantangan naratif yang tadi dong ya? Tepat. Bantu bikin logika super lebih kokoh, terus mungkin karakter hero-nya juga punya dilema yang nyambung sama konsekuensi kekuatan atau teknologinya itu. Tepat sekali. Dan nggak cuma ilmiah ya, wawasan lain kayak sejarah, filsafat, sosiologi, itu juga bikin karakternya lebih kaya. Oh gitu ya? Iya, jadi bisa bikin dilema moral yang kompleks atau masukin tema sosial yang relevan. Nggak cuma soal adu jotos aja jadinya. Contoh paling gampang dari dokumen Anda itu kan MCU ya, Marvel Cinematic Universe. Ya, contoh bagus itu. Mereka kan sering tuh katanya konsultasi sama ilmuwan beneran. Betul. Tujuannya bukan biar akurat plek-plekan sama sains, tapi lebih ke ngasih fondasi logika gitu ya. Iya, biar konsep kayak quantum realm atau rekayasa genetika itu terasa ada dasarnya lah. Kayak Iron Man kan jelas banget rekayasa mesin, AI, Captain America itu serum ilmiah. Spider-Man mutasi genetik atau nanoteknologi di beberapa versi. Hulk juga kan ada penjelasan interaksi radiasi gamma sama rekayasa genetika sebelumnya. Nah, iya. Itu bikin dia nggak mati kena gamma, malah jadi kuat. Jadi yang mustahil itu terasa masuk akal di dunianya dia gitu kan. Betul. Sekarang coba kita bandingin sama contoh lokal yang Anda sebut tadi di materi. Gundala misalnya. Oke, Gundala. Kenapa tuh? Kekuatannya kan murni kesambar petir. Tanpa ada elemen pendukung lain, misalnya genetika dia unik, atau ada artefak apa gitu. Jadi kurang ada penguat logikanya ya? Nah, kayaknya gitu. Jadi fondasinya terasa kurang kuat. Atau Virgo and the Sparklings. Nggak dijelasin asal kekuatan Riani itu dari mana. Itu bisa bikin penonton kurang terhubung ya? Bisa jadi. Intinya tuh gimana caranya menciptakan plausibilitas di balik ketidakmungkinan. Harus ada semacam alasannya lah, walaupun fiksi. Kalau nggak ada itu jatuhnya kayak film aksi biasa aja, tapi karakternya punya kekuatan gitu ya? Iya, risikonya ke situ. Jadi kurang superhero. Tapi, apa penonton awam memang peduli banget ya sama penjelasan ilmiah gitu? Bukannya yang penting aksinya seru?
Pertanyaan bagus. Aksi jelas penting, nggak bisa ditawar. Iya kan? Tapi catatan Anda ini nekenin kalau fondasi logika ini meskipun mungkin nggak disadari langsung sama semua penonton ya, itu ngaruh ke world building yang solid. Bikin penonton lebih percaya sama dunia ceritanya. Oh, jadi efeknya ke situ ya? Iya. Dan mungkin itu juga salah satu alasan kenapa superhero yang basisnya sains atau teknologi sering lebih populer, kayak Iron Man, Cap, Spidey, Hulk. Dibanding yang basisnya sihir murni gitu ya, kayak Thor atau Doctor Strange. Mungkin ya, karena sains atau teknologi itu rasanya lebih dekat sama dunia kita. Aturan mainnya lebih jelas, jadi bisa mendorong solusi yang cerdas di cerita. Masuk akal. Bahkan, sihir di MCU pun, kayak Doctor Strange, itu sering dikasih kerangka yang kedengeran ilmiah kan, multiverse, fisika kuantum. Biar ada aturannya juga, dan bikin penasaran. Terus ada soal koreografi bela diri nih. Disebut juga kan di dokumen ini, katanya malah bukan syarat mutlak. Agak kaget saya. Justru itu, kalau terlalu fokus ke koreo bela diri yang biasa, malah bisa jadi jebakan. Jebakan gimana maksudnya? Sumber Anda bilang, pertarungan superhero itu harusnya superhuman, unik sesuai kekuatannya. Oh iya bener juga. Bayangin Scarlet Witch manipulasi realitas, Hulk yang tenaganya gede banget, Iron Man terbang manuver aneh-aneh. Itu kan bukan sekedar adu jotos biasa kayak film action atau gangster. Jadi kalau terlalu ngandelin bela diri biasa, malah hilang esensi supernya ya? Nah, persis. Bisa jadi gitu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, apa dua bahan kunci utama yang disimpulkan dari materi Anda ini buat bikin cerita superhero yang kuat? Dokumen Anda itu nyimpulinnya jadi dua pilar utama. Yang pertama, keilmuan dan wawasan ilmiah sineas. Yang tadi tuh ya? Ya, penting buat bangun logika internal cerita yang kuat, bikin penonton mikir, dan nyambungin ke dunia nyata, meskipun fiktif ya. Oke, pilar pertama. Terus yang kedua? Kedua, kreativitas luar biasa sineas. Ini buat ngevisualisasiin aspek-aspek super yang nggak biasa itu, yang beda dari genre lain. Baik di cerita maupun di adegan aksinya ya? Betul. Nah, kombinasi unik dua hal ini nih, yang bikin genre superhero tuh, menantang banget. Perlu gabungan antara seni visual sama kedalaman intelektual juga. Jadi apa artinya ini semua buat Anda nih yang lagi dengerin, pas mikirin atau nonton cerita superhero? Ini jelas bukan cuma soal budget gede atau efek visual doang ya? Iya, poin utamanya menurut materi ini ya, adalah kekuatan logika di balik ceritanya. Sama kedalaman gagasannya, bahkan di cerita fantasi sekalipun. Jadi cerita terbaik itu yang bikin kita nerima hal mustahil? Karena terasa punya dasar dan alasan yang kuat di dalam dunianya sendiri. Masuk akal di dunianya dia. Nah, ini jadi mancing pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Oke. Gimana kalau misalnya sineas lokal kita bisa lebih intens gitu kolaborasi sama ilmuwan, pemikir, atau pakar lain di luar industri film? Mungkinkah ini jadi salah satu kunci buat lahirin generasi baru superhero Indonesia yang nggak cuma unik visualnya, tapi juga cerdas gagasannya dan punya potensi mendunia? Pertanyaan menarik untuk dipikirkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.